Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim. Nah, jumpa lagi dengan saya Zidni Adam dalam program Share It di Muslim TV. Nah, saya sudah kedatangan guru kita nih, Ustadz Idrus. Nah, Masya Allah. Ustadz Idrus gimana kabarnya? Sehat. Mas Zidni sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini manggilnya apa sih sebenarnya, Zidni apa Adam jadinya? Apa aja boleh. Apa aja boleh ya? Mau Zidni, mau Adam boleh. Mau Jawa, jangan, itu marga keluarga ya. Baik, apa aja boleh Ustaz. Sobat Muslim juga apa aja boleh kok manggil saya. Nah, oke. Sobat Muslim, nah kita akan sama-sama belajar nih Sobat Muslim nih mengenai Islam ya. Apalagi sekarang kita mendekati Lebaran nih Sobat Muslim nih. Sebentar lagi kita Lebaran loh. Udah nyiapin apa aja nih Sobat Muslim? Hah? Udah kue udah banyak kayak di rumah, kue kaleng, kue anu. Wah, pokoknya THR udah keluar pastinya ya. Baik, Sobat Muslim. Langsung saya mau tanya nih sama Ustadz Idrus nih gitu mengenai serba-serbi Lebaran. Nah, Ustadz tema Lebaran kita itu penting nih Ustadz. Serba-serbi. Banyak hal-hal yang perlu kita berikan. Iya Ustadz, karena kan tradisi kita cukup banyak nih di Indonesia nih gitu loh. Apalagi kebiasaan-kebiasaan mau Lebaran, mau merayakan Hari Raya gitu. Terutama salah satunya nih Ustadz, itu adalah mengenai tukar-menukar uang. Nah, karena kan biasanya nih, ya namanya Lebaran, iya Ustadz, kan, ponakan apa gitu, entah itu besar, entah itu kecil gitu Ustadz. Biasanya kan kita nukerin yang ngerecehin kecil-kecil tuh uang baru nih Ustadz nih ya. Ini uang baru gitu, terus kita menukarkan uang gitu. Nah, itu sebenarnya pada saat kita menukarkan uang itu boleh nggak sih Ustadz gitu? Ataukah itu termasuk riba gitu Ustadz? Oke, pada dasarnya penukaran uang ya nilainya itu harus sama. Nilainya harus sama. Misalnya kita tukar 100.000, ya kita harus tukar uang tersebut dengan angka yang sama, nominal yang sama. 100.000 mau ditukar misalnya ke 10.000 atau 1.000 atau 2.000 rupiah. Iya gitu. Angkanya harus sama. Jadi nggak boleh yang namanya kurang ataupun lebih. Karena kalau ketika kurang atau lebih, maka ini bisa masuk ke dalam yang namanya riba fadl. Ya, riba fadl ini riba yang dari tukar menukar ini. Jadi az-zahab bil-zahab wal fiddah bil-fiddah wal bur bil-bur wal sya'ir bil-sya'ir wat tamru bil-tamri wal milhu bil-milhi mithlan bimithlin yadan biyadin. Faman zada aw istazada faqad arba. Al-akhidhu wal mu'ti fihi sawa. Jadi emas dengan emas. Oh gitu ya. Perak dengan perak kalau mau ditukar harus sama. Nominalnya harus sama gitu ya Ustaz ya? Mithlan bimithlin. Yadan biyadin. Nilainya harus sama. Ada dua yang harus kita ini. Pertama itu syaratnya harus kontan atau cash. Yang kemudian yang kedua harus sama nilainya. Oh, nah Ustaz, maaf nih Ustaz, tapi kan termasuk mungkin saya sendiri ya. Saya pernah menukarkan uang karena memang emergensi banget pada saat itu gitu ya Sobat Muslim ya. Ini udah mau Lebaran nih, bahkan malam takbiran gitu. Tapi karena saya punya kelebihan rezeki, saya ini mau bagi-bagi gitu Ustadz. Saya tukerin nih uang nih Ustadz gitu, set recehan gitu. Di pinggir jalan lah nih Ustadz gitu. Karena di pinggir jalan itu banyak jasa penukaran uang juga Ustadz. Nah pada saat saya tukerin uang gitu, ternyata nominal yang saya dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang saya berikan uang tersebut. Tidak sama lah, dikurangi misalkan dikurangi 10% ya, atau 20% gitu Ustadz. Nah itu karena sebagai keuntungan buat si penukar jasa itu gitu Ustadz. Nah itu bagaimana tuh hukumnya Ustadz? Itu pertama sebaiknya dihindari. Saya tidak menafikan ada banyak pekerjaan ya seperti itu. Tapi kalau itu sudah pasti akadnya riba. Karena dia mengambil untung dari uang. Iya. Nah itu nggak boleh. Kan kita tidak boleh ngambil untung dari perdagangan uang yang kemudian kita jalankan ya. Seperti tadi misalnya kita bawa uang 1 juta. Kemudian kita masuk ke dalam perkara seperti tadi ya. Iya Ustaz. Dan rupiah dengan rupiah, jenisnya kan sama. Betul. Kalau misalnya saya tukar dolar, saya tukar dolar 100 dolar. Iya. Ini cara lainnya kalau mau lebih mudah. Saya tukar 100 dolar, kemudian ditukar dengan recehan yang tidak pas 100 dolar misalnya. Itu nggak ada masalah. Karena jenisnya berbeda. Jadi kalau mau tukar aja pakai dolar, karena jenisnya berbeda, itu diperbolehkan. Misalnya seharusnya 1.450.000 misalnya. Tapi karena dia nukarnya di pinggir jalan,
jadi tinggal $1.400.000. Iya. $100 misalnya. Itu diperbolehkan, nggak ada masalah. Yang tidak diperbolehkan, kita tukar Rp1.000.000 dengan nominal yang sama, ya, Rp1.000.000, jenis mata uangnya sama, kemudian dapatnya kita berbeda. Saya tukar 1 juta ya, tapi karena ini uangnya baru, saya berikan kamu 950.000, 50.000-nya saya jadikan untung. Ini masuk ke dalam riba, dan riba merupakan dosa besar. Oh, itu riba Ustaz jatuhnya? Merupakan, iya, riba. Nah, itu si hal yang simpel tapi riba. Iya, si pelaku jasa itu dia kena riba. Kena Termasuk riba. Saya pun juga kena riba jadi Ustaz. Waduh, makanya tuh sekedar bertobat. Ya, mungkin kita nggak tahu ya Sobat Muslim ya gitu. Namanya kita emergency gitu. Wah, nggak ada bank, udah tutup semua gitu Ustaz. Maksudnya jasa penukaran uang tuh yang berbentuk PT itu udah tutup semua gitu. Ada tempat perorangan di pinggir jalan gitu Ustaz ya. Nah, itu menukarkan jasa seperti itu gitu Ustaz. Kalau misalnya pengen dicarikan caranya yang lebih pas, tukar dulu uangnya, ditukar dulu. Selesai akad penukaran uangnya, habis itu kita kasih tip misalnya dia. Kita kasih tip misalnya 10.000, 20.000, 30.000 di luar daripada uang tersebut. Nah itu silahkan saja setelah selesai akad, semuanya sudah selesai, misalnya 1 juta ditukar dengan 1 juta. Nah, kemudian sudah selesai akad tersebut ya, sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian kita kasih tip dia, lain lagi nih. Pengen aja ngasih tip gitu loh. Kita kasih duit misalnya 50.000 misalnya. Atau misalnya berapalah yang kira-kira pantas untuk mereka diberikan gitu loh. Dan itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi nggak ada perjanjian. Kalau kamu nukerin, kamu harus ngasih ke saya sekian ya misalnya. Nggak boleh ada perjanjian karena dia udah ada kaitannya sama uang di situ berarti kan. Oh jadi selama dua-duanya itu deal-dealan gitu Ustaz, itu tidak masalah gitu. Karena kalau kita deal dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sama seperti orang berzina ya. Saling ridho nggak? Ngasih uangnya ridho nggak? Ridho. Iya. Dia menjajakan tubuhnya ridho nggak? Ridho. Tapi hal ridho seperti ini, keridoan seperti ini, keridoan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia keridoan dalam hal yang dilarang. Ya. Jangan nanti kita berpikir, saya kan ini udah saling ridho. Lah iya ridho kan dalam hal yang tidak diperbolehkan. Kalau hal yang diperbolehkan sudah pasti ada pahalanya. Oh gitu. Nah Ustaz, terus masalah kita misalkan menukar uang di bank yang bukan syariah gitu Ustaz, gimana Ustaz? Nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya Sobat Muslim ya hanya ingin sekedar menukarkan uang saja di bank konvensional, ya bank konvensional akan memberikan uang yang sama ya. Dan ini adalah masuknya di jasa ya, jasa dari perbankan tersebut. Biasanya mereka menawarkan hal tersebut dan kita nggak perlu ini pasti riba karena uangnya dihasilkan dari riba. Tapi kan itu kan uang kita sendiri, kita tukarkan ke mereka. Jadi seolah-olah kita pengen tukar dengan uang yang baru, yang pecahannya lebih kita mau dan lebih banyak untuk kita kemudian bagikan ke fakir miskin, ke keluarga, ya, ke lingkungan dan lain sebagainya. Oh itu nggak masalah Ustaz ya, karena dasarnya uang kita. Karena dasarnya memang uang kita. Kita tuker akan tetapi gitu. Lebih bagus kalau misalnya di bank syariah. Ya lebih bagus, karena kan kita udah punya bank syariah sekarang nih. Banyak ya Ustaz ya. Nih, kita udah punya bank syariah, alhamdulillah sekarang. Apalagi udah mulai bersatu kan, bank syariah sekarang jadi satu merger, jadi satu bank, dari 3 bank menjadi 1 bank. Nanti insya Allah katanya akan ada 1 bank lain atau UUS yang akan join juga, jadi totalnya jadi 4 nih. Wah menarik kan. Nah Ustadz, kalau bicara masalah riba nih, waduh tadi kan saya sempat, wah itu riba tuh masuknya gitu. Nah saya jadi kepikiran nih, dosa riba tuh kayak gimana sih Ustadz? Maksudnya besar banget gak sih? Iya, disebutkan sama seperti banyak ya. Saya juga kalau menyebutkan agak sedikit vulgar, bahkan dalam satu riwayat seperti menzinahi ibunya. Jadi ada bahasa-bahasa sebenarnya bukan sama, tapi dia menunjukkan bahwasannya ini hal seperti ini tuh lebih azim dibandingkan, lebih besar dibandingkan kita berbuat maksiat sekalipun kepada ibu kita. Bayangkan. Ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwasannya riba itu sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Jelas banget. Jadi nggak ada yang namanya tersipu malu dalam mengatakan keharaman riba. Atau paling pakai sindiran itu nggak ada. Langsung aja. Aku menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas banget itu. Iya benar-benar. Maksudnya terus yang kena dosa tuh kayak misalkan
pelaku riba, terus misalkan yang memakai uang riba gitu ya Ustaz ya. Wasyahidai, yang melihat itu. Yang melihat itu pun kena Ustaz. Iya. Nah lo kan sobat muslim tuh, makanya jangan main-main sama riba sobat ya. Saya nyesel nih sobat muslim, jangan kemana-mana ya, karena pembahasan kita akan semakin luas lagi ya. Tetap di Share It, oke?